Masoretic text. Nah, kalau misalnya apakah ini apokrif atau tidak? Yang pertama kita harus tahu dulu apokrif itu apa. Gospel of Nicodemus itu dianggap apokrif, tapi orang-orang timur itu suka mengutip karena apa? Di dalam Injil Nicodemus itu terdapat kehidupan Kristus selama 40 hari setelah dia kebangkit. Oke. Banyak yang mengutip hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tolak ukur gitu ya. Iya, nah yang apokrif ini gini, Gospel of Nicodemus itu ada sebuah pendapat bahwasanya itu adalah asli ditulis oleh Nicodemus. Karena apa? Yang pertama dikutip oleh dikutip oleh Justin Martyr, dikutip oleh Eusebius of Caesarea, dan dikutip oleh Epiphanius of Salamis. Tiga tokoh gereja ini mengutip Gospel of Nicodemus. Sedangkan kalau misalnya kayak Gospel of Thomas itu nggak ada yang ngutip, malah para bapak gereja menganggap itu adalah teks bid'ah atau teks yang tidak kanonik, walaupun di situ ada banyak teks-teks yang mendeklarasikan keilahian Kristus, tapi tetap aja itu nggak kanonik gitu loh. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya ya yang tidak memakai Mazmur 151 itu ya hanya Masoretic text, sedangkan Vulgata yang dipakai oleh segenap umat Katolik di beberapa teks ekumenisnya memakai Mazmur 151, Septuagint itu juga memakai Mazmur 151, Pesita itu pun juga memakai Mazmur 151. Nah, Mazmur 151 ini pakai, mengenai gimana? LAI kok tidak pakai Mazmur 151 ya? Apakah menolak juga atau gimana tuh? LAI kenapa LAI? Gini, LAI memakai tidak? Bible yang tersebar sekarang di Indonesia kan tidak ada tuh Mazmur 151. Iya, itu pakai Masoret. Iya, mereka pakai Masoretic text. Bukan dasar mereka itu pakai teks Parabini gitu loh. Bukan teks Septuaginta, bukan teks Pesita, bukan Vulgata gitu. Gitu ya. Saya Mas, akhir-akhir ini banyak membaca PL karena apa ya? Entah karena mungkin bosen sudah ya diskusi sama teman-teman Kristen. Pengen sama Yahudi saya, pengen bal-balin Yahudi ini. Sebenarnya kan kalau kamu mau berbicara Yahudi ya, kalau kamu mau berdiskusi Yahudi, diskusi dengan Yahudi. Yahudi zaman modern ini bukan Yahudi zaman kuno. Yahudi zaman modern ini, yang pertama dari segi liturgis pun mereka nggak lebih tua daripada kekristenan. Coba sekarang kita lihat ke Israel. Apakah ada orang Yahudi yang memakai baju vestimentum seperti Imam Harun? Nggak ada. Mereka rata-rata pakai jas, terus rambutnya dikuul-kuul dan juga pakai topi. Iya. Enggak, saya arahnya ke sebenarnya Mas Deko Sitisma. Saya arahnya nanti itu penyerangan Yahudi itu sebenarnya terhadap apa-apa yang mereka tuduhkan. Kan gini nih, Yahudi sekarang seolah-olah mau merapat ke Islam gitu loh. Tapi menghina Kristen kan gitulah intinya. Gampangannya seperti itu. Seolah-olah menyamakan Tuhan Yahudi dengan Islam sama-sama gak kelihatan gitu. Sekarang gini, Bro Naja, tadi kan udah dijelasin sama teman saya. Kitab mereka aja nggak lebih tua dari Al-Qur'an, yaitu terserah kalian berdua gitu. Karena Yahudi maupun Islam itu kan di abad-abad 7 dan sampai abad ke-10 gitu. Kan udah dijelaskan juga sama teman saya, Yahudi itu ada dua macam. Berbeda dengan Yahudi purba dengan Yahudi rabbinik yang sekarang ini berkeliaran di TikTok, yang muter-muterin ayam, yang pakai jas, yang pakai topi koboi. Itu mereka bukan Yahudi purba. Makanya ya itu urusan Anda dengan mereka lah gitu. Tapi mereka nggak akan mengerti tentang kekristenan gitu. Maksudnya gimana Bang Naja? Maksudnya apakah akan bicara mengenai Septuaginta? Ya. Jadi gini Mas. Bentar, masih ada sepeda motor lewat. Kenapa Anaginus Komena tuh kenapa? Iya kan artinya kan layak dibaca. Cuma kenapa apa ya? Jika layak kok tidak masukkan ke kanonik gitu loh. Oke. Yang pertama mengenai Anaginus Komena itu Septuagint itu kan memakai Anaginus Komena kayak Makabe 123 Makabe, kemudian Tobit, Judit ya kalau tidak salah. Dan kebijaksanaan Salomo dan lain-lain ya. Kenapa itu ditaruh di Anaginus Komena? Yang pertama, cerita tersebut secara esensial menceritakan mengenai sejarah. Yang pertama, banyak sekali sejarah mengenai penajisan bait suci.
Oke, Hmm. itu pertama. Oke. Yang kedua, ada juga kebijaksanaan Salomo atau Sirak, ya. Dan itu menekankan atau esensi daripada ceritanya itu adalah mengenai moral, etika. Kurang lebih sama kayak Amsal, menekankan moral. Hmm. Nah, kenapa ditaruhkan sebenarnya bukan ditaruh ke dalam apa gini. Anaginos Komena itu benar-benar ditulis oleh langsung Salomo, oleh langsung apa namanya orang-orang tokoh-tokoh di zaman sejarah bangsa Israel. Cuman kalau misalnya kita lihat nabi-nabi tersebut itu tidak menulis cuma secara individual. Ada juga orang-orang yang menulis atau melanjutkan karyanya. Misalnya kayak Torah. Torah nggak selalu ditulis oleh Musa. Mana mungkin Musa menulis kematiannya sendiri, gitu loh. Betul. Maka Ya. dari itu kebijaksanaan Salomo, Makabes dan Tobit dan lain-lain itu ditulis oleh para nabi atau para tokoh dalam zaman bangsa Israel, tapi tidak sendiri. Ada orang-orang yang menulis itu, gitu loh. Nah, tadi kata Mas Jack Cita bahwa di dalam kan tadi Mas Jack Cita sempat menceritakan anu kan ya, Sayyidina Utsman ketika pembakaran Al-Qur'an. Emangnya kalau di Kristen ndak ada tuh anu apa istilah pembakaran itu, Mas Jack Cita? Pembakaran tanah, ya, gini. Saat itu pembakaran tanah itu mungkin saat penajisan bait suci. Saat pembakaran tanah, nggak semua tanah itu dibakar. Biar Bro Naja tahu, orang-orang Yahudi pada zaman itu juga ada di diaspora, Alexandria, Antioquia, dan lain-lain. Ya, sudah ada mereka di diaspora. Maka dari itu Septuagint itu sebenarnya adalah teks tertua, teks apa terjemahan tertua ya. Karena ditulis oleh 70 rabi sebelum atau pra daripada pembakaran kitab suci itu. Tapi apakah semua tanah itu dibakar? Enggak dibakar. Sebab Yudaisme itu sudah berada di diaspora. Mereka sudah memegang kitab-kitab Tanakh. Kalau misalnya kitab Tanakh itu dibakar, ya nggak mungkin ada apa namanya Septuagint juga. Karena Septuagint juga didasarkan pada kitab Esra ya kalau nggak salah ya, yang dibakar itu ya. Yang itu gitu Mas. loh. Yang apa pembakaran kitab nubuat Yeremia itu oleh Raja Yoyakim itu kan disebut beberapa kali dalam Yeremia itu. Yeremia 3625, 3626, 3627. Berarti kan pernah Iya, ada betul. pembakaran gulungan naskah Mas, juga kan? iya, maksudnya seperti ini, Bang Wafi. Bukan dalam proses kanonisasi, tetapi Raja Yoyakin itu mereka melakukan pembakaran karena dia menolak itu. Jadi firman itu ditujukan untuk dia dan dia tidak percaya dengan itu karena itu bicara mengenai akan ada 70 tahun pembuangan. Yeremia menubuatkan seperti itu dan dia nggak terima. Jadi bukan dalam rangka pembakaran supaya yang berbeda-beda ini disatukan menjadi satu. Yang disebut sebagai firman Tuhan. Tidak, melainkan pembakaran yang dia lakukan adalah pembakaran karena dia menolak menerima firman Tuhan. Tetapi Baruk memiliki salinan dari kitab tadi. Nah, kurang lebih seperti itu, Ustaz Kalau Najwa. kalau di Islam karena itu Mas, karena Sayyidina Utsman mendapatkan laporan dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman Oh, bahwa Hudzaifah, betul. orang-orang sudah mulai membaca dengan Syam. bacaan yang tidak pernah diajari oleh Rasulullah. Makanya beliau memiliki inisiatif agar pembacaan ini tetap dengan logat Bani Quraisy dan tidak keluar dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Makanya untuk menjaga itu beliau bakar semua itu. Tapi ada sih pengecualiannya seperti punya sahabat Abdullah bin Mas'ud dan dibakar. Kemudian apa namanya itu sebagian dari mushaf Ubay bin Ka'ab itu yang sudah dinasakh itu dibakar lalu dicatukan seperti itu. Nah, masalah yang tadi Mas, Oke, silakan. masalah yang anu itu apakah karena adanya pandangan dari apa itu ya yang tadi jenengan katakan itu Presbyterian ya dalam tubuh Protestan ya. Jadi kan begini, pengakuan Imam Westminster itu kan sebuah dokumen apa ya? Calvinis kan begitu kan ya keterangannya ya, yang berperan sebagai suatu ringkasan sistematis untuk gereja Skotlandia dan gereja Presbyterian Punten, di seluruh dunia hanya mengakui 66 kitab kan begitu dari kanon Protestan sebagai kitab suci yang otentik.
Dalam bab 1 pasal 3 dari pengakuan imam tersebut kan tertulis bahwa kitab-kitab yang umumnya disebut apokrif yang bukan merupakan ilham ilahi merupakan bagian dari kanon Alkitab dan karenanya tidak memiliki otoritas dalam gereja Tuhan gitu. Saya kadang gini, bentar lagi Mbak Agatha. Tadi malam saya ketemu dengan Kristen yang mengaku apa Samaritan gitu ya bilangnya tuh. Dia sampai mengatakan bahwa Bible itu bukan firman Tuhan. Bible itu sebenarnya hanya cerita moral, bukan firman Tuhan. Karena banyak bertentangan dengan sains, kata dia. Saya belum mau masuk ke sana sih tadi. Yang mengenai pembakaran musab-musab tadi itu memang pembakaran itu disetujui semua umat Islam itu, Pak. Wah, kalau yang nyuruh Sayyidina Utsman ya siapa yang mau nolak, Mbak? Oh, jadi otoritas itu ada di Sayyidina Utsman lah ya berarti ya. Otoritas tentang Quran itu bagaimana kanonnya gitu. Iyalah, beliau dapat validasi dari Rasulullah, suruh ngikuti beliau. Oh, jadi semua itu berdasarkan keputusan beliau. Mana yang masuk kanon di dalam Quran itu dia yang memutuskan gitu ya. Iya, jelas itu. Oh, oke. Jadi Karena gini, kira-kira kata Rasulullah kan begini, Mbak. Kira-kira kriterianya yang masuk kanon dalam Al-Qur'an itu yang seperti apa itu, Pak Najwa? bukan kanon kalau Al-Qur'an, Pak. Iya, maksud saya dalam penyusunannya. Iya, maksudnya dalam Kodifikasi. penyusunannya. Iya. Kodifikasi ya, maksud saya ya ke situ arahnya. Maksud saya Iya. kriterianya apa gitu. Sehingga ada yang dibakar, ada yang enggak gitu, dipilah-pilah gitu. Kriterianya apa gitu yang Nah, membuat gini. Quran itu benar-benar sesuai dengan apa yang diwahyukan dari Allah kepada baginda gitu loh. Oke, bagus nih pertanyaannya. Saya suka sebenarnya kalau bahas sejarah Quran ini. Karena gini, Mbak. Saya dulu belajar sejarah Quran ini kepada guru saya, Gus Baha. Nah, Gus Baha itu kan guru saya tuh. Nah, jadi setelah saya pelajari, jadi begini, Mbak. Rasulullah itu sebelum wafat ya, pernah bilang gini, ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Meskipun aku sudah mati nanti ya itu, ikuti khulafaur rasyidin. Nah, ketepatan menjadikan Al-Quran menjadi satu mushaf itu kan terjadi kepada zamannya Sayyidina Abu Bakar. Nah, karena waktu itu banyak orang hafal Quran yang ikut perang Yamamah meninggal. Pada zaman Sayyidina Utsman, banyak orang membaca Al-Quran tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Begitu. Nah, karena melihat hal tersebut, sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman mendatangi presidennya. Siapa? Sayyidina Utsman waktu itu. Nah, mendatangi Sayyidina Utsman melaporkan bahwa sekarang banyak orang-orang tidak membaca dengan dialek yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Maka ini bagaimana solusinya? Akhirnya Sayyidina Utsman memiliki inisiatif untuk mengumpulkan semua macam-macam mushaf. Kalau mushaf ini tidak ada sanad yang benar, nah sanad ini kan penting kalau di agama kita, Mbak. Al-isnadu minad din laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad bagian dari agama, andaikan tak ada sanad maka orang akan berkata semaunya. Jadi dulu ketika ada orang bawa, ini saya pernah baca seperti ini kata Rasulullah, ini mushaf saya contohnya. Maka sahabat yang menyaksikan akan mengatakan nanti, sammu lana rijalakum. Coba buktikan kepada saya, siapa saja saksi kamu dan bukti bahwa apa yang kamu baca dan mushaf itu benar-benar dari Rasulullah. Kalau dia tidak bisa membuktikan dan tidak ada saksinya, maka ditolak. Begitu. Nah, makanya waktu itu sangat ketat. Harus minimal saksinya 2, minimal seperti itu. Kemudian dikumpulkan semuanya menjadi satu mushaf dengan logat Bani Quraisy sebagaimana lisan Rasulullah sendiri, dan jadilah mushaf Utsmani birrasmi al-Utsmani, namanya tulisan yang sudah disahkan oleh Sayyidina Utsman. Nah, ketika mushaf ini disebar ke berbagai negara, ya, disebar nih ke berbagai negara. Nah, karena orang ajam, orang di luar Arab itu sulit membaca Al-Quran tanpa tanda baca, maka saat itu seperti Abu Aswad Ad-Du'ali dan orang-orang setelahnya memberikan keringanan, dikasih harokat. Dulunya tidak ada harokat, Mbak, tidak ada titik.
Tidak ada titik, tidak ada harokat. Nah, harokat dan titik itu kemudian ditambahkan untuk mempermudah orang-orang ajam membaca Al-Quran. Dulunya tidak ada. Begitu, Mbak Agatha. Singkatnya seperti itu, Mbak Agatha. Udah Oke. masuk. Berarti ini ya ketika zaman pengumpulan mushaf-mushaf itu berarti banyak ya ayat-ayat Quran. Sebentar, Bu Princess. Salam. Oke, ini saya lanjutin lagi ya. Oh, jadi ketika zaman Utsman itu berarti banyak ya Al-Quran bisa kita bilang apokripa lah ya, yang palsu ya, yang tertolak lah ya. Di zaman itu yang beredar juga gitu, Pak. Atau hanya sekedar tanda bacanya aja gitu. Bukan tanda baca, Mbak. Cara bacanya berbeda. Gitu. Iya, cara bacanya ataukah memang mushaf itu juga memang adalah wahyu dari Allah gitu, Pak? Melalui baginda. Iya, jadi kalau nanti bacaannya terus tulisannya itu tidak sama seperti yang pernah diajari Rasulullah, ya dibakar gitu sama Sayyidina Utsman. Oh, jadi sebentar. Jadi Utsman ini sebentar ya, Pak. Bentar ya. Jadi Utsman ini tahu semua dong isi Quran itu seperti apa sehingga dia bisa membuat kriteria, oh ini tertolak, ini yang bisa diterima gitu. Berarti Utsman ini mengetahui semuanya gitu tentang Quran, tentang semua wahyu yang diberitakan kepada baginda gitu, Pak. Iya, beliau kan hafal Quran, Mbak. Oh, hafal semuanya, keseluruhannya. Iya. Dan yang apa yang dihafal oleh Sayyidina Utsman ini, apakah itu udah terverifikasi gitu kepada baginda gitu? Nah, metode Quran kan dua tuh, Mbak. Yang pertama hafalan, yang kedua naskah. Jadi kalau naskah tidak ada, maka hafalan ini yang bertahan. Dan saat itu, Mbak, saat di zaman Sayyidina Utsman, masih ada Ubay bin Ka'ab yang hafal Quran juga. Masih ada sahabat Abdullah bin Mas'ud yang hafal Quran juga. Ya, masih ada Hudzaifah bin Al-Yaman yang juga hafal. Jadi andaikan Sayyidina Utsman membuat-buat nih contohnya ya, curang lah. Oh, ayat ini tidak ada. Pasti akan dikritik oleh semua sahabat. Karena kenyataannya sahabat semua banyak yang hafal ketika itu. Oh, Pak Naja, kalau Tapi misalnya metode Ustaz Naja, ini dikatakan Sebentar ya. gimana ya? dikatakan Pak seperti Naja, ini ya. Ini Itu kan, siapa yang harus saya dengarkan ini? Kok tabrakan ngomongnya ini? Bentar ya Nobita, bentar. Silakan ayah lanjutkan ayah. Itu maksudnya apa tadi ayah? Coba. Ya. Jadi gini, kalau misalnya itu memang otorisasinya di Utsman, kalau memang beliau memang benar-benar menghafal, ini jelas di dalam hadis ini ya Bang, sunnah.com ya, dan ini adalah grade hadisnya Sahih Darussalam ya Bang ya. Nah di sini dikatakan bahwa Utbah memberitahu saya bahwa Abdullah bin Mas'ud tidak menyukai Zaid bin Sabit menyalin mushaf dan ia berkata, wahai orang-orang muslim, saya dikeluarkan dari rekaman transkrip mushaf itu dan diawasi oleh seorang pria. Nah, ini bicara mengenai si Zaid bin Sabit ya. Dan tentang ini Abdullah bin Mas'ud berkata, wahai orang-orang Irak, jagalah Masawi yang bersamamu dan sembunyikanlah mereka. Jadi ini jelas otoritas yang digunakan oleh Utsman pada waktu itu ini Ibnu Mas'ud pun masih menyembunyikan mushaf-mushafnya itu, Bang Nasya. Jadi tentu ada salah satu yang apokrif di situ. Bukan apokrif ya istilahnya. Begini Mas, kita kembali ke dulu, ke sabda Rasulullah dulu ya. Kan dulu waktu ada orang membaca Al-Quran ya, lalu bacaannya itu beda, ternyata itu kan sama-sama diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah meminta kepada malaikat Jibril agar Al-Quran ini dipermudah dengan bahasa yang lebih mudah. Kalau Bani Quraisy mungkin orang Quraisy saja yang bisa fasih. Kemudian sampai ada hadis unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Quran diturunkan dengan menggunakan 7 dialek. Nah, kemudian ya sahabat Sayyidina Utsman dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud ini sama-sama orang yang ahli Al-Quran. Nah, ketika Sayyidina Utsman memberikan inisiatif yang sudah disepakati oleh sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman untuk membakar semua Al-Quran, itu termasuk Al-Quran yang dibakar adalah dialek-dialek yang 7 tadi. Gitu. Nah, itu yang tidak disetujui oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena gini, saya kasih contoh cara bacanya Mas ya.
Kalau Sayyidina Utsman membaca begini, wadduha wallaili idza saja. Sahabat Abdullah bin Mas'ud bacanya begini, wadduha wallaili idza saja. Nah, agak miring. Nah, sahabat Abdullah bin Mas'ud punya alasan kuat agar mushafnya tidak ikut dibakar. Saya langsung belajar kepada Rasulullah. Makanya ketika alasan itu tepat, maka Sayyidina Utsman membiarkan. Oke, mushaf sahabat Abdullah bin Mas'ud tidak dibakar karena beliau langsung belajar sendiri kepada Rasulullah dan saksinya banyak tuh. Nah, yang lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu dari Rasulullah dibakar. Begitu, Mas. Bentar ini Tapi Pak, ini menurut terkait Ibnu Mas'ud ya Ustadz. Sebentar nak, sebentar nak. Jadi Oke. ini Ibnu Mas'ud ada satu ayat ya di dalam teks Utsmani dalam 3746. Ibnu Mas'ud mengatakan kata Baidillah putih dalam teks Utsmaniyah, tetapi dibaca oleh Ibnu Mas'ud safra kuning. Jadi ini tentu bukan dalam konteks 7 dialek karena putih dan kuning ini memang berbeda ya Ustadz, kurang lebih seperti itu ya. Ada Arabnya, Mas. Ada teks Arabnya aja biar saya baca. Saya artikan nanti. Saya artikan nanti. Sebentar, aku minta maaf ini aku dari sumber bukunya Sejarah Rekonstruksi Quran ya dari apa Taufik Kalau Akmal. kalau Ustadz. saya Mas Jack apa ya, cara baca Abdullah bin Mas'ud dan cara baca Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, saya punya sanad. Saya pernah belajar di Malang sampai selesai itu 30 juz. Jadi Oke. kalau apa namanya itu ada sesuatu hal yang menjanggal, mungkin sampean bisa tunjukkan Arabnya. Oke, saya akan coba tunjukkan dari website ini. Tapi oke, silahkan Agatha sambil Oke, waktu ini saya sebentar ya. cari. Ini Silahkan. mengenai otoritas tadi ya. Kata Panaja kan Utsman itu punya otoritas gitu. Karena dia diutus langsung gitu ya Pak ya sama Baginda gitu. Iya bukan sih? Iya, Rasulullah bilang sendiri setelah mati kita harus boleh- ikut Sayyidina Utsman Itu gitu. boleh tahu nggak? Itu boleh tahu nggak ayatnya yang mengatakan? Nah tadi juga karena gini kan, Rasul juga minta kepada Jibril agar Quran itu dipermudah gitu kan. Itu kira-kira ada nggak ayat di Al-Quran di dalam pewahyuannya yang disampaikan Allah kepada Baginda bahwa Nabi Muhammad itu memiliki otoritas untuk mengutus lagi gitu sahabatnya atau apa gitu. Atau seperti ini, atau Baginda Muhammad itu di dalam Quran, dalam pewahyuannya itu diberi juga otoritas untuk menentukan ayat-ayat Quran gitu. Ada nggak Pak di dalam Quran Ada. itu ayatnya yang mengatakan Banyak, gitu? Pak. Banyak. Kalau boleh Jadi, gitu saya nih. di Quran surah berapa gitu? Nih ya, bentar, nih saya buka. Kalau ayatnya saya hafal, tapi suratnya saya buka dulu. Mbak Agatha buka di Al-Hasyr ayat 7. Oh, silakan udah saya ini, Ustadz, udah saya besarkan punya Ustadz. Ya. Al-Hasyr ayat 7 dikatakan begini. Oh ya, buka aja Pak Naja, itu udah digedein kok kan sama Ayah Jack itu. Datanya boleh dilihat biar kita sama-sama lihat gitu. Nah, ini. Wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Surah Al-Hasyr ayat 7. Wama dan apa-apa ata yang dibawa kum kepada kalian, atau ata ini bisa bermakna menyampaikan juga, segala apa yang disampaikan oleh Rasul, ar-Rasul, maksudnya Nabi Muhammad, maka fakhudhuhu, maka ambillah, wama nahakum anhu fantahu. Ini yang pertama. Dan apapun yang dilarang, maka jauhilah. Rasulullah pernah bilang, Mbak, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di. Abdu 'alaiha bin Bentar, nawajib. itu Al-Hasyr ayat 7. Ayat 7, Mbak. Bentar. Boleh dibuka nggak itu terjemahnya atau ini? Soalnya saya kan ini coba. Boleh ini nggak? Itu kan Saya tidak ini punya Latin semua. Quran terjemahan saya, Mbak. Oh, Itu tentang rampasan perang, Wafi. Apa yang diperintahkan ambillah, apa yang di ini jauhilah. Itu tentang rampasan Itu perang. Al-Hisr itu Ini surah Mas berapa Duran itu yang ya? di Al-Hisr? Zoom dah. Surah 59 ya. Coba Surah berapa buka. Pak? Al-Hisr itu. Al-Hasyr, bukan Hisr. Al-Hasyr ayat Surah 7. nomor berapa ya? Kan ada surah nomor 1 sampai 114 tuh. Ini surah keberapa gitu? Waduh, surah nomor berapa ya? Sebentar.
Ini kan kalau Coba yang buka di Google Al-Hijr, aja mungkin, yang Pak. surah 59 itu, Google. Surah ya, 59 itu ini. yang Kalau di Google 59 ya. Ini dari Departemen Agama itu berbunyi begini ya, di dalam terjemahannya ya Pak ya. Harta rampasan ini kan fokusnya harta rampasan ya. Itu Faiz ada ya. asbabul nuzulnya Dari ya, mereka, ayat itu ya. Oke, oke. Mantap, mantap. nggak ada sebabun nuzulnya. Oh, nggak ada. Jadi harta rampasan dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya. Ini harta rampasan ya judulnya ya. Yang dari Enggak, mereka itu yang emang diberikan Allah kepada harta Rasulnya, rampasan perang. yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, ya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya. Siapa kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Ini kayaknya nggak ada hubungannya dengan ini ya, perintah untuk memberikan mandat kepada Utsman ya. Karena pada saat perang Yamamah itu Rasulullah sudah meninggal gitu loh. Dan Utsman Enggak, ini kan emang ketika mengumpulkan musyaf ini Rasulullah nggak ada gitu. Jadi nggak bisa. Ini loh dialek ini yang benar gitu. Apa dialek Quraisy atau dialek Kabas atau dialek lain itu nggak ada penentuannya gitu. Ini gimana menentukannya? Kalau ayat ini kan nggak mendukung tentang bahwa Utsman itu diberikan mandat oleh Allah, itu nggak ada penentuannya. Di tafsir juga nggak ada. boleh saya bicara? Iya Oke, boleh oke, Pak. oke. Monggo, Ustaz Wafi. Silakan. Oke, silakan, Dok. jadi gini, ini ya. Di sini kan temanya hujjiyatus sunnah. Kapan sunnah Rasulullah itu bisa dijadikan hujjah? Nah, sunnah ini apa? Saya ulangi ya. Sunnah ini apa? Nih. Ulama usul fikhi yu'arrifunaha. Para ulama yang pakar dalam mendalami fikih ini artinya cara memahami agama yang benar. Yu'arrifunaha memberikan definisi bi annaha bahwa sunnah itu adalah kullu ma sodaro anin nabi. Setiap sesuatu yang berada pada diri nabi ghairul Qur'anil Karim, selain Al-Qur'an. Baik qaulin, ucapan, fi'lin, pekerjaan, takririn, hal-hal yang disetujui oleh nabi, mimma yasluhu ayyakuna dalilan li hukmin syar'i. Dari apa-apa yang bisa dijadikan untuk dalil syariat. Nah, kemudian di sini ada tema hujjiyatus sunnah, cara berhujjah menggunakan sunnah Rasulullah. Nah, salah satu ayat di sini saya jelas ya, ini ada rujukannya, namanya Al-Manhalul Latif fi Usulil Hadits Syarif, cara berdalil dengan hadis Rasulullah. Dan kalau seumpama nih Mas Fekduran mengatakan ayat ini untuk rampasan perang. Nah, ada satu ilmu yang tidak Mas Fekduran pahami selama berdiskusi selama ini ya. Kan saya sudah pernah diskusi juga sama Mas Duran sejak di Zoom ya. Ada satu ilmu yang tidak pernah dipelajari oleh orang Kristen dalam memahami Al-Quran, padahal ilmu itu wajib dipelajari. Apa itu? Namanya ilmu usulil fiqh. Apa ilmu usulil fiqh? Ilmu usul fiqh itu cara berdalil menggunakan ayat. Nah, di dalam usul fikih ada keterangan begini, Mas Duran. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Cara berhujjah dengan sunnah bisa menggunakan keumuman ayat tanpa memandang asbabun nuzul atau sebab terjadinya ayat. Dalam hal apa? Dalam sunnah. Jadi ini yang diyakini umat Islam. Jadi ketika Mas Fekduran hanya merujuk kepada terjemahan, maka fatal. Kenapa kok hanya merujuk kepada terjemahan? Karena saya anggap Mas Fekduran ya wajar, tidak apa-apa, belum pernah belajar usul fikih. Sedangkan tema dalam sunnah, ketika kita memaknai, contoh nih ya, ada ayat gini lagi, mayyuti'ir rasul faqat atau Allah. Barang siapa taat kepada Rasul, maka dia sungguh taat kepada Allah. Surah An-Nisa ayat 80. Ini memandang keumuman ayatnya. Karena pengibaratan dalam menghujjah, ya, dalam berhujjah menggunakan sunnah, itu memandang keumuman ayat, bukan kekhususan sebab. Begitu Mas Fekduran. Dan ini yang belum dipelajari sih. Tapi tidak apa-apa. Ya, Lanjut. tapi kan itu kan jelas Oke. itu tentang rampasan perang. Saya udah tahu banget gitu loh. Semua muslim tuh memakai ayat itu untuk dijadikan hujah bahwa ya apa yang diperintah oleh Rasul kita ambil. Itu kan padahal jelas konteksnya itu ayat rampasan perang, benar gak? Nah, sekarang kalau Anda baca tentang usul fikih segala macam, lalu kenapa Anda nggak mengikuti surah 45 ayat 6
Di situ kan jelas-jelas Quran itu berdiri sendiri, Dalam hal tidak boleh sunnah, ada Mas. campur tangan di dalam perkataan-perkataan, ya. Surah 45 ayat 6 itu kan jelas-jelas, ya kan, dilarang untuk Ya, sama mengikuti dengan hadits loh. Di situ dikatakan perkataan, ya kan. Anda oke, mengikuti lanjut. hadits, ya. Oke, Surat gini 45 Mas. ayat 6 itu kan jelas-jelas itu perintahnya. Sama dengan gini, Mas Duran. Kalau saya Nah, ambil komparasi sedikit ya, sebelum saya menjelaskan lagi. Saya ambil komparasi sedikit enggak, lah. kan kita bicara usul Irenaeus, fikih nih ya, kata Anda kan. Saya nggak belajar. Ya justru saya mau belajar dari Anda. Kenapa Anda yang iya, jelas-jelas iya, di surah makanya 45 ayat saya 6 dibilang dengarkan. Anda jangan mengikuti hadits, tapi Anda mengikuti hadits gitu loh. Ntar, oke. Kalau saya komparasi begini contohnya, Irenaeus ya, yang mengkanonisasikan Bible, dia kan muridnya Enggak. Polikarpus. Bukan Nah, Irenaeus. ada nggak perintah dari Bener Irenaeus, langsung Mas. dari Yesus? Tunggu dulu, aduh, saya kan bicara dulu, gantian lah. Oke. Karena kalian ini banyak, saya sendirian di sini gitu loh. Oke. Silakan Bang Raja, tapi nanti kita koreksi Nah, ya soal itu. ya, oke, nanti dikoreksi nanti, gantian. Nah, Irenaeus itu ya mengkanonisasikan Bible. Nah, Irenaeus ini kan muridnya Polikarpus. Ada nggak perintah langsung dari Yesus kepada Polikarpus lalu ke Irenaeus untuk mengkanonisasi Bible? Langsung dari Yesus nih perintahnya. Irenaeus kan hidup pada abad kedua, kira-kira abad kedua lah gitu. Bagaimana cara dia menentukan ini masuk kanonisasi, ini tidak masuk atau dikatakan apokrif? Kan sama-sama nggak ada gitu. Tapi kalau di Islam ada. Caranya bagaimana? Kalau Mas Duran tetap Izin jawab. bersikukuh menggunakan Bentar. menggunakan terjemahan, ya. Mas Fek Duran tetap menggunakan terjemahan, tidak mau mempelajari ilmu yang wajib diketahui untuk memaknai Al-Qur'an, ya selamanya Anda akan blunder memang. Oke, itu Lanjut. nanti saya jawab ya. Itu bisa saya Ya, jawab. Tapi tunggu dulu, sebentar ya, bentar dulu. Agatha, ya. Tadi Sebentar, Agatha, tentang ya. otoritas tadi ya. Bentar, ini biar kita nggak terlalu jauh. Itu bisa dijawab semua itu yang tadi pertanyaan Bang Naja tadi yang mengkomparasi itu ya. Coba dulu tadi surat An-Nisa ayat yang ke-80 itu coba dibacakan lagi, Pak. Apa benar di situ dikatakan bahwa Allah itu memberikan otoritas kepada Baginda dan Baginda juga memiliki otoritas untuk mengutus Utsman itu sebagai otoritas dalam pengkodefikasian ya tadi ya Al-Qur'an ya. Ya, Nah, itu. gini. Coba dibaca lagi dulu Pak itu surah An-Nisa 80 itu. Kalau Mbak Anissa Agatha 80. itu 80. Kalau Mbak Agatha Oh, iya, inginnya ayatnya berbunyi begini. Kamu boleh Nabi menyuruh Utsman untuk mengkodifikasi. Ya ada ayatnya, Mbak. Bukan Kalau otoritas secara tadi loh Pak. seperti itu Maksud ya nggak ada. enggak. Maksud saya bukan seperti itu, tetapi dikatakan seperti ini gitu kan. Aku itu sudah dikasih kuasa nih untuk mengutus kamu nih gitu misalnya gitu ya. Karena kan seperti Yesus juga dia kan berkata seperti itu kepada murid-muridnya. Kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Untuk itu ajarlah mereka tuh ya. Matius 28 ayat yang ke-20 itu udah ada jawabannya itu kan. Dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Nah, lalu para murid juga dikatakan berpegang teguhlah pada ajaran yang kamu terima dari kami, baik lisan maupun secara tertulis. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Nah, itu ada jelas itu. Kalau tentang Irenaeus sama Polikarpus Bapak tadi itu ada. Nah, kalau ini dari Allah langsung berkata gini, sesungguhnya aku sudah memberi kuasa kepada Baginda Nabi Muhammad. Nah, taatilah Nabi Muhammad, hai pengikut-pengikut yang lainnya. Nah, gitu tuh. Jadi Ini, sistematis nih jelas ini. pengutusannya Coba, ini, Anissa pemberian ini. otoritasnya. Oke. Coba dibacain. Ini kan ada beberapa ayat ya dari Al-Maidah 92 wa ati'ur rasul wahdharu. Taatlah kepada Rasul dan berhati-hatilah kalian. Yang An-Nisa 80, man barang siapa yuti' yang taat ar-rasul kepada Nabi Muhammad, faqad maka sungguh ata'a dia telah taat Allah kepada Allah. Dan surah Al-Hasyr tadi juga sudah ya. Kemudian Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pak Naja bisa diinin nggak dalam bentuk terjemahan? Saya kalau kayak gitu kan saya nggak ngerti nih tulisan Arab nih. Jadi Buka biar aja sama-sama di enak Anissa ini terjemahan. gitu. Saya Ayo nggak punya. mungkin Nah, bisa gini ya, ya. buka ya.
Iya. Sebentar, Atau sebentar ini, ya. Sorry, sebentar. bentar Jangan lagi, Mas kelamaan. Fegdulan. Jangan Bentar kelamaan. lagi. Sorry. Bentar Bentar aja. lagi. Ini saya tambahin ya. Sebentar, Saya tambahin. sebentar aja. Ali Gua Imran sebentar 31. doang, ya. Ali Imran Justru 31. ya, justru Nabi Permisi, Anda Ustaz membiarkan Wafi. terjadinya perbedaan bacaan. Contohnya mana? Contohnya Hisam dan Umar. Hisam dan Umar terjadi bedaan bacaan. Ya, padahal sama-sama satu dialek Quraisy. Hisam orang Quraisy, Umar orang Quraisy. Umar tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Hisam. Itu sebenarnya udah jelas. Itu bukan dialek, tetapi teksnya yang berbeda. Teksnya berbeda. Maksudnya Duran, Allah menyatakan bahwa itu dalam 7 dialek, betul kan? Sementara Hisham dan Umar itu dalam satu suku dialek Quraisy, kan gitu kan? Berarti dalam satu suku dialek Quraisy itu sendiri ada 7 dialek gitu. Enggak, bukan. Suku Quraisy hanya mempunyai satu dialek, ya. Tetapi bacaan daripada Hisam, Umar nggak ngerti. Meaningnya apa? Meaningnya ada perbedaan teks di dalam bacaan Hisam dan bacaan Umar. Gitu. Bagi yang nggak ngerti, Hisam itu adalah anak daripada Hakim. Hakim itu adalah sepupu daripada Khadijah. Sama-sama orang Quraisy. Tetapi kalau Hisam ini dari Bani Asad, Umar juga orang Quraisy gitu. Dan ada 40 pendapat mengenai tentang 7 ahruf. Pendapat yang paling lemah mengatakan bahwa itu adalah dialek. Itu lemah, itu bisa dipatahkan oleh hadis tersebut gitu. Hadis tersebut jelas menyatakan bahwa Hisam dan Umar itu tidak saling mengerti. Bukan tidak saling mengerti. Umar tidak mengerti apa yang dilafalkan oleh Hisam itu. Lalu ada lagi pendapatnya lain. Itu pendapat paling lemah, tapi dipakai sebagai hujah untuk untuk menipu, membohongi. Seolah-olah tuh memang ada perbedaan pendapat, tetapi tidak pernah diceritakan Hisam dan Umar itu satu suku, satu Nih. dialek. Kapan saya mau bicara ini? Ya, silakan. Ya, saya tambahi lagi ya. Surah Ali Imran ayat 31. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan Muhammad, "in kuntum," katakan kepada para sahabat nih ya. "In kuntum," kalau kalian semua tuhibbuna, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Kalau mengikuti Nabi Muhammad, maka yuhbib, maka akan mencintai kum kepada kalian Allahu Allah. Allah akan mencintai kalian kalau ikut Nabi Muhammad. Wa yaghfir, dan akan mengampuni lakum kepada kalian dzunubakum, dosa-dosa kalian. Nah, masalah otoritas para sahabat, bahwa sahabat ini memiliki keutamaan, kita buka di bab namanya Fadhailus Sahabah. Nih. Bahwa sahabat ini memiliki keutamaan juga, dan itu termaktub di dalam Al-Qur'an ya. Bukan Itu di ayat hadis. berapa tadi Pak Naja, bentar, ayat berapa katakan Ali yang Imran Muhammad tadi? 31. Ali Imran 31, Mbak. 31, bentar. Ali Imran 31. Nah, adillatu adalati sahabah minas sunnah. Dalil-dalil mengenai keadilan para sahabat dalam hal sunnah, mengikuti Rasulullah. Nah, apa saja dalilnya? Contoh nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Taqra'u qala aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Loh, yang membacakan kepada saya Rasulullah. Kata Hisham. Fakultu, aku mengatakan, kata Sayyidina Umar, kadzabta, oh bohong kamu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad aqra'aniha ala ghairi ma qara'ta. Tapi aku mendengarnya Rasulullah membacanya enggak seperti itu, Bro. Nah, fantolaktu bihi. Udah kelihatan. Agak ke kanan, agak ke kanan. Agak ke kanan maksudnya, Mas. Nah, aku duhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku menyampaikannya, datang mengadu kepada Rasulullah.
Fakultu, aku mengatakan kepada Rasulullah, inni sami'atu hadza yaqra bi suratil Furqan. Aku Rasulullah tadi mendengarkan orang ini membaca seperti ini dalam surah Al-Furqan, ala hurufin, dengan beberapa huruf. Nah, dengan huruf, bukan beberapa huruf ya, karena jamaknya ahruf nanti, itu menggunakan kata tunggal, huruf. Lam tukriha, yang belum pernah engkau bacakan wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab tuh, arsilhu, Iqra. Coba kamu baca. Seperti apa sih yang kamu baca ya Hisham, wahai Hisham? Faqara'a alaihi. Lalu Hisham membacakannya di depan Rasulullah al-qiraah allati, agak ke kanan dikit. Agak ke kanan. Kiri. Nah, allati sami'tuhu yaqra'u faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzalika unzila. Oh, kata Rasulullah, lah Al-Qur'an juga diturunkan seperti itu wahai Umar. Begitu. Jadi seolah-olah Rasulullah ini memang mengajarkan dua cara baca, ya, dua cara baca. Yang bacaan pertama Allah kasih tahu kepada Sayyidina Umar, yang bacaan kedua Allah ajarkan kepada Hisham, dan Umar belum mendengar apa yang telah diajarkan Rasulullah kepada Hisham. Begitu ceritanya itu, bro. Belum Terus mendengar pertanyaannya apa Umar nggak mengerti? Iya, berarti di dalam hadis itu Sayyidina Umar belum pernah mendengarkan bacaan yang dibaca oleh Hisham, dan ternyata dikonfirmasi kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan hakadza unzilat. Oh, Umar, apa namanya itu? Ayat itu juga diturunkan seperti itu. Coba diajari Berarti- kepada yang Hisham ya. tuh. Berarti satu ayat dengan dua perbedaan. Nah, satu ayat ada dua cara baca, dan begitu yang diturunkan oleh Allah, begitu. Cara bacanya Hisam gimana? Dengan dialek apa dia bacanya Hisam? Loh, itu bukan masalah bacaan loh kalau di hadis itu. Huruf. Iya. Anda udah mulai jujur, huruf yang berbeda itu hurufnya, bukan bacaannya kan? Paham nggak apa artinya huruf? Huruf Anda apa kira huruf artinya? seperti bahasa Indonesia gitu? Huruf Huruf pasti bahasa Arab. berbeda. Karena kenapa? Hisam orang mana aja? Yang ya orang Quraisy lah, orang Arab, yang bilang orang Banten siapa? Quraisy, bagus. Umar orang mana aja? Orang Arab juga, orang Mekah, bro. Orang mana? Umar. Mekah lah. Suku mana Umar? Nah, kalau ditanyakan suku mana, Bani Quraisy. Nah, Bani Quraisy. Hisam orang Quraisy, Umar orang Quraisy. Ya, Kok Umar terus nggak ngerti? Padahal ayatnya itu adalah di Al-Furqan. lah kan jelas tadi yang saya baca. Sayyidina Umar belum pernah mendengarkan Rasulullah ngajari seperti itu. Ketika datang kepada Rasulullah, Rasulullah bilang bahwa ayat ini juga diturunkan oleh Allah dengan cara baca seperti yang dibaca oleh Hisham. Jadi, Nah, berarti- apakah setelah itu Sayyidina Umar menentang? Tidak. Tidak, Gitu. betul. Cara bacanya bukan cara bacanya. Membacanya memang berbeda karena Nah, kamu teksnya sekarang tahu berbeda. dah apa yang Teksnya dibaca berbeda. itu di dalam surah Al-Furqan itu? Kenapa? Kamu tahu enggak apa yang dibaca Hisham dalam surah Al-Furqan itu? Tahu enggak? Ya jelas-jelas bacaan dalam sholat kan? Kan dikatakan sholat ketika sedang sholat, benar nggak? Aku bacaan dalam sholat. Suratnya ayat yang mana yang dibaca Hisham itu? Loh, di hadis itu cuma dikatakan Al-Furqan. Anda tahu bacaan yang mana? Kok Al-Quran suratul Furqan? Aduh. Al-Furqan. Saya bilang Al-Furqan bukan Al-Quran. Ya, Al-Furqan. dia bilang Al-Furqan. Iya, surah Al-Furqan itu ada di dalam Al-Quran. Itu Al-Furqan itu banyak ayatnya. Mana yang dibaca Hisham itu? Tahu nggak kamu? Hisam itu membacanya dalam keadaan sedang sholat kan? Saya tidak tanya dia membaca dalam keadaan sholat. Yang saya tanya ayat yang mana yang dibaca dalam Furqan itu? Ayatnya nggak tahu saya, cuman dia membacanya dalam keadaan sholat. Iya. Loh, Anda ketawa Iya Dalam betul. keadaan Iya. dalam keadaan sholat kan? Iya. Iya. Ketika dalam Jadi keadaan sholat. semua ayat Al-Quran ya boleh dibaca dalam sholat, Mas Duran, gimana sih? Oh, kenapa Umar istilahnya tidak mengerti? Jelaskan Ya dong. wajar lah, bukan Sayyidina Umar tidak diajarkan gitu, yang turunnya yang seperti ini kan gitu. Karena ada perbedaan teks.
Lah, makanya karena ada perbedaan teks, mereka berdua mengadu kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah Anda baru ngaku menjelaskan. perbedaan teks, bukan perbedaan dialek. Dari tadi Anda ngotot di sepeda cara baca, sekarang Anda ngaku perbedaan teks. Ini baguslah Ustaz. Teks sama huruf ini Maju dia diskusi. sama apa enggak, Mas Fekduran? Teks sama huruf. Teks sama huruf sama apa enggak? Teks sama huruf sama apa enggak? Ya teks sama hurufnya sama lah. Teksnya ABC, ya hurufnya ABC. Ketawa. Kok huruf ABC gimana sampai ini? Sekarang Ya, gini. berarti memang ada perbedaan teks gitu ya Ustadz ya. Udah diakui ya tadi bahwa Ya, di dalam kayak itu loh, bacaan yang itu sering itu, Mas ada Jack. perbedaan teks dalam Quran. Nah, Oke, silakan. sekarang gini. Itu loh, Mas Jack, kayak yang dibaca itu, yang biasanya kan ada tuh ya, videonya siapa yang masuk penjara itu, yang sering bahas critical text itu? Nah, aja ya. Siapa itu? Perbedaan teks di mana perbedaan teks? Muridnya Bambang Nursena itu loh. Aduh, siapa itu sudah. Itu kan sering tuh bahas critical text. Nah, dia kan baca kadang ya'lamun, kadang ta'lamun, kan begitu. Nah, antara Gracia Pelo, betul. Nah, Gracia Pelo kan pernah tuh ngomong di videonya. Ini dalam Hafs dibaca wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tapi di dalam Warsh dibaca wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Ini yang benar yang mana? Ya memang teksnya berbeda, ya'lamun sama ta'lamun. Tapi kalau nggak pernah belajar namanya ilmu nahwu sorof, mengira perbedaan antara tak dan ya akan mengarah kepada orang yang berbeda, padahal sama gitu loh. Aja, udah belum? Ya, udah lanjut Mas Duran. Udah, oke lanjut ya. Kenapa saya bilang ada perbedaan teks berarti beda huruf dong. Contoh, kita lihat aja di surah 92. Bro bisa buka gak Quranul.com surah 92 ayat 3. Surah 92 aja. Surah 92 ya. Itu Ya. murid daripada Abdullah ibnu Mas'ud membacanya berbeda dengan mushaf yang sekarang. Ya. Coba gimana? Bacanya sahabat Abdullah bin Mas'ud gimana? Dibaca gimana sama sahabat Abdullah bin Sahabat Mas'ud? Abdullah ibnu Mas'ud itu tidak membaca wa maqaulaka. Ya, lihat di tafsirnya, Bro. Ntar gua kasih hadisnya, Bro. Coba tunjukin Mas Feduran. Surah Datanya 92, Mas surah Feduran. 92, surah 92. Di Kola buka apa bro? Buka Quranul.com. Setelah ini gantian ya, saya nanya kepada kamu ya. Iya. Oke, siap-siap kau ya. Tenang aja, Anda kan dari tadi ketawa-ketawa terus ya kan? Anda menertawakan Nabi Bro, Anda dan sahabat-sahabatnya, benar gak? Ya, surah 92. Enggak, karena Mas Feduran enggak pernah belajar bukan, bro. bahasa Arab gitu. Wah, saya emang gak pernah takut ya kan. Surah 92 ya, Al-Lail. Oke. Al-Lail, murid daripada Abdullah ibnu Mas'ud tidak membaca sesuai dengan mushaf yang sekarang. Al-Lail ayat berapa? Al-Lail ayat berapa? Lihat di tafsir Ibnu Katsirnya, Bro. Ayat berapa dulu bro? 92. Al-Lail ayat berapa? Lu ayat 1, lu lihat, lu klik tafsir Ibnu Katsirnya. Lu klik tafsir Ibnu Katsirnya, Bro. Wal-laili idza yaghsha. Ya, Ibnu Katsir. Ayat 3-nya bicara apa? Ibnu Katsir. Coba Anda bacain ke saya. Ayat 3-nya apa? Ada kata wa maqalaka enggak? Katsir ya, Katsir. Oh ini. oke. Tafsir Ibnu Katsir. Oke. Tafsir Ibnu Katsir, enggak apa-apa. Yang ini bukan. Saya tetap saya jawab kok, santai. Ini bukan bro. Allah swear by saying. Lu lihat Quranul.com, terus lu ke ayat 1, terus lu klik di tafsir Ibnu Katsirnya. Soalnya kan itu kan ayat-ayat pendek. Ayat-ayat pendek. Jadi tafsir Ibnu Katsir itu meringkasnya di dalam ayat 1 aja. Nah, di situ anak murid daripada Tidak Abdullah ibnu muncul, bro. Mas'ud Sebentar, tidak sebentar. membaca Mungkin salah sesuai ayat, dengan bro. Sebentar, salah ayat mungkin. 92, Bro, 92. Al-Lail 92. Saya ulang ya. Ya itu Al-Lail sudah betul itu. 92 ayat 1 Hmm. gitu kan. Hmm. Mungkin selain si siapa Ibnu Katsir mungkin. Enggak kan di bawah kan ada tuh tafsir Ibnu Katsir, kan ada tuh. Iya. Lo kan bukannya 92 ayat 1. Nah, 92 ayat 1. Nah, terus lu lihat ke bawah itu ada tafsir Ibnu Katsir gitu loh, Bro. Iya, ini ada tafsir Ibnu Katsir, Bu.
Ya. Aku klik ya. Nah, Nih. di situ ya, di situ. Swearing by the diversity of mankind, their effort in informing the different result. Jangan bahasa Allah Inggris swear by bro, bahasa saying, Indonesianya bro. Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris kasihan, Vin aja nggak ngerti. sebentar. Ini, sorry. Nah, ID ID ya. ganti di ID, jangan diganti-ganti ya. ID 92 ya. 92 ayat 1, nah terus baca di Ibnu Katsirnya. Oke. Ini ya, Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami, Yazid telah menceritakan kepada kami Syubah dari Bayar datang negeri Islam, lalu masuk masjid, lalu mengucapkan doa berkat, ya Allah berilah aku rezeki teman duduk yang saleh. Lalu dia bergabung dalam masjid Ad-Dada, maka Abu Darda bertanya kepadanya, dari manakah kau berasal? Alkamah menjawab, dari Kufah. Bertanya, bagaimana kau mendengar bacaan Ibnu Umi Abdin, maksudnya Abdullah bin Mas'ud, terhadap firman Allah, demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan pencipta laki-laki dan perempuan. Maka Alkamah membacakannya dengan bacaan berikut, dan demi laki-laki dan perempuan, tanpa memakai warna kaloka, sehingga bacaannya menjadi was zakari wal unsa. Maka Abu Darda menjawab bahwa sungguhnya ia pernah mendengar bacaan dari Rasulullah SAW, tapi mereka tetap meragukan bacaan itu. Kemudian Abu Darda berkata, bukankah di kalangan kalian terdapat orang punya jamaah yang sangat besar dan memegang rahasia yang tiada seorang pun mengetahuinya selain dia, dan yang dilindungi dari godaan setan melalui lisan Nabi Muhammad. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa sebelum tafsir ini, Imam Muslim melalui jalur Al-Asmasi dari Ibrahim yang mengatakan bahwa murid-murid Abdullah bin Mas'ud datang pada Abu Darda, mereka mencarinya, akhirnya menemukannya. Maka Abu Darda bertanya pada mereka, siapakah di antara kalian yang pandai membaca Quran menurut Qiraah Abdullah? Mereka menjawab, kami semua. Abu Darda bertanya, siapakah di antara kalian yang paling hafal? Mereka menjawab, Alkamah. Maka Abu Darda bertanya, bagaimanakah engkau dengar baca firman-Nya, demi malam apabila menutupi cahaya siang? Maka kami menjawab bahwa terusannya sudah diberikan ialah dan demi laki-laki dan perempuan. Abu Darda pun berkata, demi Allah aku pernah mendengar bacaan Rasulullah SAW bahwa beliau tidak menghendaki aku membacanya dengan bacaan dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu demi Allah aku tidak mau menuruti kemauan mereka. Demikian teks hadis menurut Imam Bukhari. Ya udah sampai situ bro ya. Jadi menurut para murid Abdullah ibnu Mas'ud itu tidak ada, seharusnya kolakanya nggak ada tuh. Ya. Kolakanya Ya, gimana Mas? penciptaan. Kan ada wa makalaka, bener nggak? Nggak ada kolaka di sana Mas. Ayat Jadi, 3, ada perbedaan Anda yang gitu. pura-pura nggak bisa baca ayat 3-nya. Loh, kok pura-pura nggak bisa baca? Loh, Coba kan di sini dibaca ada. dulu. Di sini kan Coba, ada coba, bacaan coba. Al-Lail ayat 3. Maka Ya, coba, Alkamah coba. menjawab bahwa terusannya sesudah ayat berikutnya ialah dan dalam kurung demi laki-laki dan perempuan. Kan seharusnya kan dan laki-laki dan perempuan, Al-Lail ayat 3. Nah, sekarang kan ada wama kolaka. Bener nggak? Kolaka itu kan penciptaan. Kolaka kok penciptaan? Gimana sih maksudnya? Gak paham saya pertanyaannya ini. Ya udah Anda baca dulu, Anda baca biar dulu. mudah nih, biar mudah ya bro ya. Berarti kalau menurut Ibnu Mas'ud itu ada tambahan kolakanya gitu bro. Enggak ada. Justru Abdullah ibnu Mas'ud dan murid-muridnya tidak membaca seperti Al-Quran zaman sekarang nih ya. Di ayat ketiga ya, perhatiin baik-baik. Ayat ketiga, Al-Lail ayat ketiga kan ada bacaan wa ma kolaka ad-dakara wa al-unsa. Lu lihat di ayat ketiga ya. Ya, oke, aku buka Al-Lail ayat ketiga. Sebentar. Di situ kan ada bacaan wa ma kalaka ad-zakara wa al-unsa ya. Tetapi Ibnu Mas'ud itu hanya di dalam musabnya Ibnu Mas'ud dan murid-muridnya tidak ada kata makolaka. Tidak ada. Dia langsung ke wa az-zakara wa al-unsa gitu. Oh, berarti kata penciptaan ini yang tidak ada ya? Iya, tidak ada. Penciptaan ini yang tidak ada. Iya, ayatnya Oh, jadi berbunyi. gini, teman-teman dan Ustadz Wafi ya. Jadi menurut Ibnu Mas'ud tidak ada kata penciptaan di sini. Tapi Loh, terus Quran gimana? Utsman ada penciptaan, ada kata penciptaan. Ini gimana maksudnya nih ya? Ini saya baca Ibnu Katsir yang Arab tapi ya, yang Arab Iya. saya baca nih.
Hakadza qara'a dzalika Ibnu Mas'ud. Begitulah yang dibaca oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Berarti sahabat Abdullah bin Mas'ud ya membaca sesuai yang ada tertera di dalam Al-Qur'an. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Udah Dan belum? begitu juga wa Abu Darda dan Abu Darda. Wa rafa'ahu Abu Darda wa ammal jumhur, kalau mayoritas ulama nih. Faqara'u dzalika kama huwa muthabbat fil mushaf al-Imam Al-Utsmani fi sairil afaq. Mayoritas ulama itu juga membaca sebagaimana yang tertulis di dalam mushaf Imam Al-Utsmani atau sahabat Utsman di seluruh daerah. Wa ma khalaqadz dzakar wal unsa. Fa aqsama ta'ala bi wal laili idza yaksha. Dan Allah bersumpah dengan menggunakan wal laili idza yaksha. Fa idza ghasyal khaliqa fi dzulamihi wan nahari idza tajalla ay bi diyaihi wa isyrafi. Di sini enggak ada keterangan yang Anda sampaikan ini. Ya, berarti Anda tidak membaca secara jujur. Loh, bener loh. Ini saya pakai apa namanya ini ya? Pakai yang Arab, pakai yang Arab. Kalau ini Qurano ini dari mana ini? Dari website Muslim juga kan ini, Ustadz? Mungkin ada yang teks Arabnya mungkin. Ayo kita baca bareng-bareng, saya maknai satu-satu, ayo. Ya udah, kalau Anda mau baca teks Arabnya, bagaimana kalau kita baca hadisnya? Setuju? Enggak, kita selesaikan, jangan lari-lari dulu. Kita selesaikan tafsir Ibnu Katsir dulu gitu loh. Ibnu Katsir kan itu kan mengutip daripada hadis. Kok langsung enggak ya? Kita buktikan dulu yang Anda sampaikan benar gak di dalam tafsir Ibnu Katsir. Makanya kita baca. Sesuai. Mungkin ada Arabnya, saya maknai satu-satu. Lalu kita nyari ke hadis setelah ini. Kan enak toh. Oke, ya. Loh, Santai lah, Anda Mas. bacanya aja nggak jujur kok. Orang jelas-jelas Itu di Ibnu Katsir jujur. menyatakan ada perbedaan. Kalau saya tidak jujur, ngapain saya suruh nunjukin Arabnya di sini? Lah, Gimana sih? kemana ada Arabnya? Bener gak? Gimana? Maka itu Yang kalau buka Anda sunah.com ketawa-ketawa, siapa? ya, kan Anda ketawa-ketawa nih, kita buka langsung Bukhari 4563. Ya kita yang bilang sunah.com yang saya buka siapa? Saya nggak buka terjemahan, Sunah.com. saya kitab aslinya. Anda Gimana nggak- sih? Siapa yang bilang Anda buka sunah.com? Quranu.com. Saya bilang Quranu.com tidak ada teks Ya, Arabnya. bukan sunat.com. Coba. Sekarang buka anunya Arabnya lah biar selesai. Ayo. Saya Ya, baca ini satu-satu. Arabnya nih ya. Bukhari, hadis Bukhari 4563. Anda kebanyakan Ya. menari-nari gitu loh, Naja. Santai. Iya, Ini santai, pertanyaan santai. terakhir ya. Setelah ini saya Iya. bertanya ya, Duran ya. Iya. Mm-mm. Ini bukan, Oke. bro. Bukhari 4563, Bro. Ya. Iya. Loh, Dia kok kan tadi Bukhari bilang, tafsir, Bro? Buka tafsir dulu lah. gini, Ini di tafsir satu- sama masih di satu hadis konteks sama. ini, Ustaz. Orang Ibnu Katsir mengutip hadis kok. Loh, Anda kan bilang Iya. enggak ada. Masih satu Itu Enggak, kita mau minimal lihat ya jujuran kita mana. baca dulu narasi tafsir Ibnu Katsir, baru lari kita ke hadis. Gitu. Anda aja baca nggak jujur, gimana saya bisa percaya kepada Anda? Kalau memang saya tidak jujur, ayo buktikan, buka Arabnya, Bro. Kalau memang saya tidak jujur, buktikan sekarang. Ayo. Arabnya adanya di hadis ya. Oke, kita buka hadis ya. Arabnya kok ada di hadis? Tafsir itu Arab juga, Bro. Gah, gimana orang ini? Nah, sekarang yang dikutip oleh Ibnu Katsir kan dikatakan Imam Bukhari mengetengahkan. Kan dikutip. Kalau memang saya tidak jujur, kenapa saya nawarin nih? Ayo buka sekarang tafsir Ibnu Katsir. Saya baca satu-satu Arabnya, saya terjemah. Anda kan mau Gimana? bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya ada di hadis. Ayo kita buka gitu. Bahasa ya. Arabnya ada di hadis. Tafsir itu hadis juga. Tafsir itu ya Arab juga. Ya. Sekarang Ibnu Katsir mengutip Masa tafsir hadis dan hadis daripada beda Bukhari. Arabnya gimana sih? Hadis Ibnu Katsir mengutip daripada hadis Sahih Bukhari. Santai, tenang, relax gitu ya. Oke. Kita buka tafsirnya dulu, Mas Cik kita. Biar adil ya. Kita buka tafsir dulu baru ke hadis nih. Biar enak. Tafsirnya saya bilang Quranu.com tidak ada bahasa Arabnya. Ya buka yang lain lah, yang ada Arabnya lah. Yang ada Arabnya itu di hadisnya. Ya. Tafsir itu bahasa Arab juga. Iya. Gimana, Mas Duran Cuman ini? dia langsung Oh, terjemahan ini tanpa Arabnya. Ini ada Arabnya, Ya. bro. Ada Arabnya, bro. Percuma. Itu juga nggak kelihatan, bro. Dia mau yang semuanya Arab gitu loh. Dia mau mengelak gitu Ini loh, ada ya. nih. Kok Kan mengelak? tadi dia baca Saya terjemah satu-satu. Nanti kalau memang nggak percaya dengan terjemahan saya, bisa buktikan dalam kamus kan gitu. Kan Anda
tadi bilang enggak ada, tetap dibacanya wa makhalaqa sesuai dengan yang mushaf sekarang, tetapi ditafsir berbeda. Tuh gimana? Saya mesti percaya Ibnu kepada Katsir siapa dong? online. Sebentar bro, Hah? sebentar bro. Ini Ibnu Katsir online dengan Qurano.com ya, gitu kan. Nah, ini sama. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun. Jadi, baik Qurano.com dengan ibnukatsir.com menyatakan hal yang sama, bahwa ada perbedaan pembacaan. Nah, Masalah yang ini perbedaan tanpa pembacaan saya tidak memakai masalah warna Mas Dikita. kolaka. Karena Bukan. memang apa ya, Ini bacaan kan dari ada riwayat sampai sahabat Abdullah katanya, bin Bang. Mas'ud. Iya, maksudnya gini Mas Dikita. Mau perbedaan enggak apa-apa, itu loh nanti larinya ke qiraah sab'ah nanti itu. Gampang gitu loh. Tapi Oh, maksudnya bukan. saya Ini pengen kata, tahu Bang. Ibnu Katsirnya Bukan dulu qiraah. gitu loh. Oh, oke. Ya udah, ini saya kasih Ibnu Katsirnya, Bang. Nih. Masalah Tafsir perbedaan paham saya. surat Arahnya itu kemana? Al-Lail ayat 1 sampai 11 ya, Bang. Ah. Nah, ini silakan dibaca ini. Walaili ini ayatnya yang ada Arabnya, tafsirnya yang saya minta. Oh, nih. Nggak ada nih, Bang, kayaknya. Enggak ada ya. Iya, ini Nah, adanya yang tafsirnya dia mengutip dari mana? Dia mengutipnya dari ini Bukhari maksud saya gini, 4563. sebentar Ustadz, sebentar bro. Kira-kira ini kredibel tidak sih Ustadz Wafi? Bukan masalah kredibel Mas Jekcita. Saya yakin semua terjemahan sebenarnya ya kredibel. Cuma begini, kadang ya terjemahan di website-website itu ada yang dikurangi, ada yang ditambah, tapi kadang narasinya dirubah. Nah, narasinya dirubah. Makanya kita lihat Arabnya, saya terjemah kata per kata setelah ini. Kan enak. Lalu kita cocokkan dengan yang terjemah ini nanti gitu loh. Maksud saya gini, kalau misalnya ini kurang mewakili nih, baik yang dari Qurano, karena ini kan memang dari Muslim sendiri ya Bang ya, Bang Wafi ya. Dan ini memang terkonfirmasi baik Qurano.com dan tafsir Ibnu Katsir online.com loh ini. Jadi ini tentu ini bukan dari teman-teman Kristen ya. Dan memang jelas. kedua website ini terkonfirmasi. Saya tidak bahas websitenya. Website ini simpan dulu, kita cocokkan dengan terjemahan saya. Kalau sudah nemu Arabnya, sama nggak terjemahan saya dengan Terjemahan Anda website berbeda, Wafi. Gitu loh. Terjemahan Anda berbeda, Wafi. Loh, kalau Oke, berbeda kalau kan Anda dipakai. bilang, Kalau itu Anda saya bilang nggak ada- murid-murid saya nggak ada semua ini. murid-murid Abdullah ibnu Mas'ud sesuai dengan yang sekarang. Kita buka di hadisnya. Kan Ibnu Katsir mengutip hadis. Nah, oke. Nah, ini kan hadis ini untuk mengkonfirmasi Ustadz. Ini untuk mengkonfirmasi dari kedua website tadi Ustadz. Nah, ini memang dikatakan seperti ini ya. Bagaimana kamu mendengarnya baca walaili iza yakhzasa Akhomah menjawab wa zakiri wal unsa. Abu Darda berkata, demi Allah aku telah mendengar Nabi membacanya seperti ini, akan tetapi mereka itu menginginkan agar aku bacanya wa ma khalaq zakara wal unsa. Jadi ada kata khalaqha. Sama ini Ustadz, kola.id, kurano.id, Ibnu Katsir online.id tadi. Aduh. Gini. Ayo kita baca hadisnya sekarang wes kalau nggak percaya. Gini loh maksud saya. baca hadisnya. Kita baca hadisnya sekarang. Gini loh maksud saya. Gini. Coba dibuka hadisnya wes. Nah, weh. Ya, tadi ketutup. Bismillah, Tadi Bro. apa bro? Kurano.id apa bro? Bisa minta tolong lagi diulang. Ketutup tadi, ke close. Kola.my.id. My ID, oke. Kola Sahih Bukhari berapa bro? 4563. 4563. Oke, baik. Oke, monggo nih Ustadz. Haddatsana Amr bin Hafs, Umar bin Hafs, haddatsana Abi, haddatsana Al-A'mash an Ibrahim qala, qadima ashabu Abdillah ala Abi Darda. Suatu saat sahabat-sahabat Abdullah, teman-teman Abdullah mendatangi Abi Darda tuh. Fatolabahum fawajadahum. Mereka mencari Abu Darda dan bertemu akhirnya sama beliau. Faqala ayyukum yaqra'u ala qiraati Abdillah. Lalu bertanya nih sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud kepada Abi Darda. Nah, Abi Darda bertanya,
Nah, ayyukum adakah dari kalian semua yaqra'u yang membaca ala qiraati Abdullah sebagaimana bacaannya Abdullah bin Mas'ud maksudnya? Qala kulluna qala fa ayyukum ahfadhu fa asyaru ila Alqamah. Kemudian mereka bermusyawarah terhadap Alqamah. Qala kaifa sami'tahu yaqra? Bagaimana kamu mendengarkan beliau membaca? Beliau membacanya wal laili idza yaghsha. Qala Alqamah berkata wadzakari wal unsa, membaca dengan wadzakari wal unsa. Qala berkata Alqamah, asyhadu aku bersaksi anni bahwa sesungguhnya aku sami'tu aku mendengar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hakadha, membaca seperti ini. Wa haula'i yuriduni ala an aqra wa ma khalaqadz dzakar wal unsa, dan mereka berharap agar aku membaca dengan bacaan wa ma khalaqadz dzakar wal unsa. Nah, terus wallahi la utabi'uhu, demi Allah aku tidak mengikutinya. Terus yang ditanyakan apa ini, Mas Frank Duran? Ya ini jelas loh Ustadz, mohon maaf loh Ustadz, saya perbesar ya. Ini sebenarnya jelas banget ya. Izin mohon maaf. Jadi orang-orang ini ingin ada tambahan kolaka Ustadz, gitu loh. Ya, Demi Allah, aku telah mendengar Nabi membacanya seperti ini, wa zakari wa unsa. Akan tetapi mereka itu penganutnya Ibnu Mas'ud menginginkan aku agar membacanya wa ma khalaqha Ya, kata zakara. Jadi Alqamah. ada kata ini Ustadz, seperti itu. Bukan bro, Nah ini jelas bro. memang ada perbedaan. Oh gimana? Bukan gitu. Bukan. Jadi gini bro, Bukan gitu. murid Ibnu Mas'ud itu membacanya tanpa kolaka, tanpa makolaka. Ibnu Mas'ud membacanya seperti itu. Murid-muridnya juga membaca. Tetapi orang-orang kan disebut orang-orang Irak, orang-orang mana? Basra ya, Kufah itu menginginkan dibaca wa makolaka. Demi Allah, aku tidak akan mengikuti mereka. Jadi siapa? Abu Darda ini dipaksa nih untuk mengikuti bacaan yang seperti yang sekarang. Sekarang kan ada wa makalaka, ya kan? Nah, Abu Darda bilang, aku nggak mau, gua nggak akan mengikuti mereka. Jadi Ibnu Mas'ud, murid-muridnya dan Abu Darda, Alqamah semua itu membacanya tanpa makalaka. Jadi langsung di wa. Berarti Az-Zakari tidak ada wa kata unsa. penciptaan ini kan bro? Iya. Punya Ibnu Mas'ud Iya. tidak ada Ibnu kata Mas'ud tidak ada penciptaan ini penciptaan, Ustaz. tidak ada kata Ya, penciptaan Ibnu jadi Mas'ud. hanya demi laki-laki dan perempuan. Begitu Ibnu Mas'ud demi laki-laki dan perempuan. Ya intinya apa ini yang ditanyakan, Bro? Ya. Ya, maksudnya kan itu Poinnya yang apa? sebenarnya Poinnya. diwahyukan Jibril yang mana itu Ustaz? Mungkin seperti itu atau gimana Duran? Atau memang Gini. jelas ada perbedaan? Gimana pertanyaannya nih, Mas Duran ini? Waktu zaman Muhammad, orang membaca dengan teks-teks yang berbeda. Contohnya di mana? Contohnya di Hisam dan Umar. Hisam itu ketika sholat dia membaca bacaan yang Umar belum pernah tahu. Terus Ya. intinya pertanyaannya. Sama-sama orang Quraisy, sama-sama dialeknya satu dialek ya. Ya, Kan si Wafi bilang ngotot nih, oh Pak, ini kok nggak apa-apa, kan Umar belum pernah mendengar. Nah, gua ajak dia ke ayat 92. Kenapa ke surah 92? Karena di surah 92 sebenarnya banyak, tapi satu-satu dulu. Surah 92 itu Ya. jelas-jelas Ibnu Mas'ud dan murid-muridnya itu tidak menggunakan penciptaan. Tidak ada kata demi Oke. penciptaan. Ya. Ya, terus Tetapi orang-orang yang zaman now, bukan zaman now, pada saat itu pemerintahan mungkin Utsman ya, pemerintahan pada saat itu memaksa untuk membaca dengan kata demi penciptaan. Itu. Jadi ya memang intinya ada pertanyaannya apa gitu loh maksudnya, Mas? teks pada zaman Muhammad itu memang berbeda-beda teksnya. Bacaannya udah pasti berbeda-beda. Tetapi Ketika Muhammad berbeda-beda mengiakan. itu, ketika gini Mas Duran, maksud saya kan sudah jelas tuh ya hadis ada keterangannya bahwa memang di zaman Rasulullah itu ngajari ada bacaan ini, ada bacaan itu. Nah, Betul. intinya pertanyaan jenengan apa gitu dari perbedaan Iya. ini apa?
Perbedaan Gini aja teks, bro, perbedaan teks pada zaman Muhammad. Misalkan gini ya, Muhammad Loh, memang memberikan ada, kan tadi ayat. ada hadis-hadisnya sudah. Lah, tadi Anda Ya nggak ngaku bukan pertanyaannya perbedaan itu teks. Anda apa? bilang perbedaan Gitu. bacaan. Gimana sih? Anda bilang perbedaan bacaan bukan perbedaan teks. Saya bilang perbedaan teks kok dari awal. Ya enggak, maksudnya pertanyaan dari perbedaan teks, oke lah, saya anggaplah saya setuju sama sampean lah. Perbedaan teks, Misalkan seumpama gini, gampangannya gitu. sorry, Intinya sorry, pertanyaannya sebentar, itu apa sebentar. gitu. Misalkan Al-Fatihah deh. Al-Fatihah, surahnya Al-Fatihah. Cuman ayat 1 sampai ayat 7 masing-masing berbeda teksnya. Gitu loh. Masing-masing berbeda teksnya. berarti terjadi perubahan boten Ustadz, terjadi perubahan Nah, boten Ustadz. perbedaannya, nah kan gitu. Kalau masjid kita kan enak lu, anunya apa pertanyaannya. Intinya berarti Quran pernah berubah nggak, berubah-ubah nggak? Kalau Mas Fekduran kan muter-muter tadi. Intinya apa dari hadis itu? Gitu loh Mas Bukan Fekduran. intinya apa? Saya ini ingin Anda itu jujur. Akhirnya Anda jujur juga kan Anda muter-muter. Loh, Tadi mana Ibnu pernah saya Katsir. bohong? Bener. Gimana Loh, sih? tadi Anda bilang Ibnu Katsir nggak berbicara seperti itu. Loh, Anda kan di ngotot. awal, Mana gini karetnya? bro, di Hah? awal masalah hadis Hisham itu perbedaan dialek, huruf itu dialek bro. Kalau sekarang yang kita bahas perbedaan teks. Nah, Lah, kalau ya. kenapa tadi saya Aduh, menyangkal Anda perubahan huruf teks? sama Karena dialek. yang kita bahas itu adalah perubahan dialek gitu loh. Huruf Makanya sama dialek ketika kok bisa sama? Bisa sama. Dialek itu kan aduh, bagaimana logat lu? Itu kan orang-orang Indonesia bukan ngertinya seperti itu. gitu. Ini harus, aduh, buka kamus bahasa Arab ini saya ini. Loh, Bukan sekarang gini. gitu. Ini Gini loh, bagus, satu bagus, kata nggak dalam bagus. bahasa Arab itu punya beberapa makna, Mas Fekduran. Itu yang harus Anda pahami dulu. Loh, Satu makna kata beberapa. dalam bahasa Arab itu mempunyai beberapa makna. Makanya di awal ketika Mas Duran membahas hadis Hisham bin Hakim, maka itu adalah perbedaan huruf. Tapi sekarang sudah mulai perbedaan konteks. Nah, Teks ya, perbedaan teks bukan konteks gitu. Satu-satu dulu. Makanya kalau satu, dicampur-campur satu. gitu, Oke. Anda nah, kan lalu kalau mencampur-campur pertanyaannya nih. begini, Kita ya. bicara dialek secara Indonesia. Dialek secara Indonesia kan orang-orang kan taunya dialek itu logat. Logat Batak beda dengan logat Sunda. Tetapi kalau bacaannya sama, kan tidak pengaruh. Kan kalau orang-orang zaman sekarang kan berpikir secara itu dialek. Nah, sekarang Anda bilang dialek itu adalah huruf. Astagfirullah, gimana saya mau jelasinnya? Huruf itu maknanya apa sih? Sekarang saya mau tanya Anda gini deh. Kalau Tidak, tunggu memang dulu, saya selesaikan dulu ini. Huruf maknanya apa sih yang Anda pahami dalam bahasa Arab itu? huruf pada saat zaman Muhammad itu tanpa harokat. Aduh, definisi huruf dalam bahasa Arab itu apa? Kan ada Ya, isim, huruf. ada fiil, ada huruf. Huruf ini apa? Huruf nih ya, definisi sebagai orang Indonesia ya. Ya. Hurufnya alif, ba, ta, Kok sa. Indonesia? Kok Indonesia? Saya nanya definisi Arab. Loh, Anda kan ngerti Arab, cuman kan banyak viewer Anda yang nggak ngerti Arab. Maka itu Anda ajarin Bukan saya huruf itu aku malah lari ke viewer sih. Gini loh Mas, kalau saya belajar bahasa Arab saya buka itu definisi huruf ya Bang dari pinhome ya .com ya. Jadi huruf itu disebut sebagai kalimat yang menunjukkan sebuah makna kepada selainnya. Kurang lebih seperti itu. selainnya itu apa? Selainnya ini maksudnya? Ya ini ada Contohnya, nggak misalkan seperti gini nih. apa nih? Alif itu huruf apa bukan? Alif, ba, ta itu huruf apa bukan? Itu namanya huruf hijaiyah, sudah ada kalimatnya, hijaiyahnya. Kalau nggak Oke. pakai hijaiyah, huruf aja, definisinya apa menurut Arab, Mas Fekduran? Oke. Definisi huruf tanpa harokat itu bisa nggak di zaman Muhammad? Aduh, kok malah tanpa harokat? Saya dengan Loh, zaman definisinya Muhammad kan huruf nggak ada kok. harokat. Zaman Muhammad nggak ada harokat. Zaman sekarang Kata ada itu harokat. dibagi jadi tiga, Mas Fekduran ya. Kata itu dibagi menjadi tiga. Ada isim, ya ada isim, namanya isim ini kata kerja. Ada fi'il, fi'il ini isim itu kata benda, fi'il kata kerja. Ada huruf. Hmm. Nah, huruf ini apa definisinya? Huruf apa? Saya nggak tahu. Huruf Sebuah apa? kata yang menunjukkan arti ketika disandingkan dengan kata lain, Ustadz. Ustadz, halo Ustadz. Enggak, biarin Aku dulu. baca Sebentar dari dulu, Adi biarin dulu.